Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi maunah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memilih teman yang baik adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, Islam mengajarkan agar kita tidak salah dalam memilihnya. Yuk kita simak penjelasannya oleh Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrusulu. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Sahabat nanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di antara teman-teman kami ini mana yang paling baik? Di antara teman-teman kami ngobrol julasa una, teman-teman duduk kami, yang paling baik itu yang mana? Bukan yang jelek ya. Teman kami yang terbaik yang mana? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dzakarakumullah ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantikuh wa zada fi ilmikum mantikuh wa dzakarakum bil akhirah amaluh. Yang pertama, man dzakarakumullah ru'yatuh. Siapa yang kalau kamu melihatnya membuat kamu ingat Allah, melihat wajahnya, melihat dirinya, langsung kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, lihat fotonya Pangeran Diponegoro, langsung ingat Allah itu. Betul ya? Lihat orang yang ziarah para wali, langsung ingat Allah. Langsung tuh, ini orang baik ini. Nah, kemudian orang yang dia itu ucapannya menambah ilmumu, ucapannya menambah pengetahuanmu. Yang ketiga, amalnya membuat kamu ingat akhirat. Amalnya membuat kamu ingat akhirat. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Abu Ya'la. Sekarang kita bahas. Insyaallah enggak panjang tapi berkah. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat nanya, siapa di antara kami yang baik sebagai teman duduk kami yang baik yang mana ya Rasulullah? Bahasa singkatnya, teman terbaik itu yang seperti apa? Teman terbaik itu yang seperti apa? Ini harus jadi semangat kita untuk cari teman yang seperti ini sebanyak mungkin. Karena punya satu udah untungnya luar biasa. Semakin banyak semakin bagus. Bukan berarti nggak boleh bergaul dengan yang lain. Tapi jangan sampai teman kita nggak seperti ini. Usahakan punya yang seperti ini sebanyak mungkin. Kategorinya bagaimana? Satu, kalau dilihat buat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sambil kita cari orang yang seperti itu, kita juga cek diri kita. Kira-kira orang kalau lihat kita ingat Allah atau ingat setan? Waduh, wong ini mendelik, wajahnya menakutkan, serem, gak pernah senyum, mirip sama setan. Setan aja masih mending ketawa, setan gitu. Yang ini gak ketawa sama sekali, belas gak tahu guyu nih ya, gak pernah senyum, serem wajahnya, dilihat kereng ini, Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai wajah kita seperti itu. Usahakan kalau dilihat orang lihat wajah kita langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat wajah kita ingat sholat. Lihat wajah kita ingat utang yang belum dibayar. Karena orangnya tadinya kita suka ngemplang misalnya. Kita suka ngemplang. Ada orang lihat
Wajah orang terus ingat, ya Allah, aku takut nih punya duit gak bayar utang ya, takut ya Allah. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat wajah kita, ingat kita belum sholat. Lihat wajah kita, ingat kita belum bekti sama orang tua. Orang itu jadi ingat bagaimana dia belum beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keren ini. Kalau ketemu orang yang seperti itu, catat kategori nomor 1 dapat. Saya tuh kalau lihat wajahnya langsung ingatnya Allah tok. Sureleng donyo. Nomor 2, ucapannya nambah ilmumu. Makanya nanti kalau jenengan kumpul dengan grup-grup WhatsApp, ya, itu isinya nggak nambah ilmu, ya sudah, jangan ikut lagi. Grup kan banyak, cari grup yang kalau ikut nambah wazada fi ilmikum mantikuh. Ucapannya membuat ilmumu bertambah. Jadi kalau duduk sama orang tersebut, yang diomongkan ilmu. Dikit-dikit ilmu, dikit-dikit ilmu. Walaupun ngomongnya biasa, tapi biasanya itu ilmu. Lah beda dengan kita, duduk sama orang, sedikit-dikit kita ngomong, golek duit angel ya. Cari uang susah. Ya Allah, anak saya ruwet. Suami saya, istri saya, tonggoku cuman ngeluh dan kesah, keluh kesah itu. Nah, ini yang seperti ini tidak bisa jadi teman yang baik. Tidak bisa jadi teman yang baik. Cari teman kalau yang kita duduk dapat ilmu. Misal begitu duduk teman kita ngomong, oh tadi itu saya dapat pelajaran. Pelajaran apa? Katanya supir truk. Ya, katanya supir truk. Bahwasannya sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau sabar ada batasnya itu salah. Sabar itu harus turah-turah, harus berlebih-lebihan. Memang ada tempatnya yang kita nggak boleh sabar. Contohnya apa? Bayar utang, ojo sabar, ojo dibayar sih, salah itu ya. Nah, itu harus segera dibayar. Tapi kalau disakiti, dihina, dicaci, dimaki, maka sabarku turah-turah. Sabar saya ini turah-turah. Selama itu bukan Allah yang dihina. Ya, bukan ajarannya Allah yang dicaci maki. Tapi kalau pribadi saya akan sabar. Masya Allah. Ini ngobrolnya ilmu. Jadi nggak usah pergi pengajian, duduk sama orang itu udah ngaji terus itu. Ucapannya ilmu. Kemudian yang ketiga, amalannya buat ingat akhirat. Jadi kita nggak kelingan dunia. Kalau kumpul sama orang ingatnya dunia. Gimana? Wah, emas saya ada 20. Keronceng renceng ya. Emasnya 20. Dikit-dikit ngomong, oh handphone saya baru loh nih. Oh kameranya bagus. Yang diobrolkan begitu. Gerak-geriknya, obrolannya, tingkah lakunya, perbuatannya donyo kabeh. Gak ingat buat kita ingat akhirat. Tapi ada orang itu yang perbuatannya semua akhirat. Mau ngapa? Tunggu sebentar ya, mau duha dulu. Masya Allah, duha deh, aku hurung nih. Ya, mau kemana? Mau hadir pengajian dulu. Masya Allah, ini orang kok sepertinya gak pernah ngurus dunia ya. Uripnya kok akhirat terus, tapi dunianya kok mapan ya. Dunianya kok enak. Seluruh amalannya, perbuatannya mengingatkan kita pada akhirat. Wah ini keren ini. Kalau ketemu yang begini satu saja bejo. Satu saja bejo, untungnya luar biasa. Pegang, pertahankan jadi teman. Tapi kalau ada orang ngeruweti terus, yang diomongkan dunia terus, omongannya ngerasani terus, jangan dijadikan teman, cukup kenalan. Dah, jangan ngobrol banyak sama dia, jangan duduk lama-lama sama dia. Kenapa? Dosamu nambah. Bukan ilmu yang nambah, dosa nambah. Hati-hati. Beb, tapi saya nggak enak Beb, kalau dia ngajak ngerasani, dia ngajak gunjing, saya meninggalkan nggak enak. Nanti dikira saya teman yang bagaimana? Tak ajari corone. Ada caranya, santun, mudah, gampang. Kalau ada orang ngajak kita menggunjing orang, ngerasani orang, jenengan langsung permisi, saya pergi dulu ya, lagi ada keperluan. Gak usah disebutkan keperluannya. Dan itu tidak bohong. Nah nanti kalau teman jenengan yang paham, nanya, tadi kamu bilang ada keperluan, apa keperluanmu? Ya keperluan saya meninggalkan dia itu.
Keperluan saya meninggalkan dia. Di hati, di batin, perluku ninggalno awakmu. Keperluan saya ninggalkan kamu. Tapi jangan ngomong begini. Kamu gunjing, ghibah, namimah, moh, linggih mbek awakmu, minggat. Nah, nanti itu tidak jadi kesan yang bagus, nggak bisa jadi nasihat. Justru itu nanti akhirnya jadi buat orang semakin ngerasani. Tapi ketika dijak ngerasani, jak gunjing kok minggir, diajak gunjing kok keminggir, selalu bilang ada perlunya, maka yang tukang gunjing ini akan kroso. Ini kelihatannya kok setiap saya ajak ngomong gitu pindah dia. Oh, berarti halus orangnya, baik orangnya. Walaupun gak suka sama saya, dia bisa caranya bagus. Ya wis, kalau duduk sama dia orang rasani meneh. Dia gunjing lah lagi, berubah orang tersebut dengan cara yang lembut. Nah, makanya cek diri kita sendiri seperti apa kita. Nanti kita bisa berubah. Jangan setiap ada nasihat langsung mikir orang lain. Oh dia ini. Oh rupa-rupa setan ini dae. Jangan begitu. Oh omongan elek ngerasani dia nih. Yang suka kalau duduk ngerasani dia nih. Jangan nuding orang lain, jangan nunjuk orang lain. Tapi cek diri kita sendiri. Bahwa nasihat itu untuk kita, bukan untuk ngoreksi orang lain. Ini kebiasaan kita nih. Kalau dengar ceramah langsung ngoreksi orang lain. Oh ya itu mirip dia itu. Oh iya itu dia itu. Oh iya itu dia. Lah kamu yang mana? Kamu yang mana? Nasihat itu untuk kamu, bukan untuk orang lain. Omongkan ke diri kita seperti itu. Begitu dicek, oh saya masih begini, masih begitu, maka kita perbaiki diri kita semua. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Jadi ada 3 kriteria memilih teman dalam Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. 1. Ketika kamu melihatnya akan mengingat Allah. 2. Ucapannya dapat menambah ilmumu. 3. Amalnya membuat kamu ingat akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.